Yang pertama yaitu pertanyaannya, sudah berapa lama Ibu mengajar di IAIN Surakarta? Ya, terima kasih teman-teman IAT 2B atas silaturahminya. Saya senang sekali karena temanya sangat aktual ya. Jadi saya Azah Nawati, dosen di Fakultas Usul dan Dakwah dari tahun 2016 sebagai dosen luar biasa, kemudian tahun 2019 sebagai dosen CPNS. Ya, dalam perkembangannya dulu mungkin tahun 2016 belum terlalu banyak penggunaan media digital ya, masih menggunakan sebatas PowerPoint saja, dan kemudian tahun 2019 perkembangannya cukup pesat. Jadi penggunaan media digital dalam pembelajaran perkuliahan itu berkembang. Jadi selain PowerPoint, penggunaan video, film, kemudian menggunakan smartphone. Jadi seperti yang pernah dilakukan di PKN ya, pendidikan kewarganegaraan. Jadi di pendidikan kewarganegaraan kita menggunakan aplikasi atau website Quizzes. Jadi melalui Quizzes itu mahasiswa lebih interaktif dan banyak pengetahuan yang diterima secara cepat, aktual, dan hasilnya langsung bisa diketahui. Selama mengajar di IAIN ini, media digital apa saja yang Ibu gunakan dalam mengajar? Selain berarti kalau perangkatnya ya menggunakan laptop, LCD, kemudian lengkap dengan sound. Kemudian selain itu jika melalui media selain PowerPoint, kemudian video dokumenter, kemudian ada film-film pendek ya, kemudian selain itu tadi menggunakan smartphone. Jadi berbasiskan saat itu juga mahasiswa diberikan soal dan mereka langsung bisa menjawab dan langsung diketahui hasilnya. Jadi ada selain quizzes ada Kahoot, jadi itu nanti mahasiswa bisa mendapatkan informasi yang langsung gitu. Kemudian baru kan sekarang metodenya kalau hanya dua arah itu sangat membosankan. Jadi bagaimana caranya mahasiswa itu bisa fokus. Jadi HP itu digunakan semaksimal mungkin untuk mencari pengetahuan, nggak cuman mungkin sebatas sosial media, tapi harus dimanfaatkan gitu. Jadi apapun materinya, kemudian mahasiswa diberikan tugas untuk mencari tahu lewat browsing, kemudian nanti dosen baru menambahkan informasi yang perlu gitu. Nah, Ibu selama di IAIN Surakarta ini perkembangan apa saja yang Ibu rasakan dalam penggunaan media digital itu? Mungkin bisa dari dosen, bisa juga dari mahasiswa. Yang Ibu rasakan bagaimana? Ya, jadi kalau beberapa kali kan di IAIN ada pelatihan semacam e-learning semacam itu. Walaupun saya nggak ikut langsung, tapi dia mengetahui informasi. Jadi memang di IAIN itu selalu ada peningkatan kapasitas gitu untuk untuk dosen, dan kemudian disampaikan kepada mahasiswa juga gitu. Jadi selain itu ada dukungan teknologi wifi mungkin yang dulu belum terlalu sekarang menurut saya udah cukup mendukung gitu untuk melakukan melakukan quiz atau Kahoot itu juga udah cepat gitu. Mendukung. Kalau dari kalangan dosen mungkin? Dari kalangan dosen ada juga yang menggunakan Google Classroom ya, setahu saya ada, tapi memang belum banyak. Tapi menurut saya Google Classroom itu cocok untuk mahasiswa yang di tingkat atas ya. Kalau mahasiswa masih semester awal, saya pikir mereka masih butuh pendampingan yang intensif karena mereka kan baru
masa transisi dari SMA kemudian baru kuliah. Jadi kalau menggunakan media Google Classroom nanti mereka masih semacam bingung gitu. Jadi kalau mungkin beberapa mata kuliah cocok tapi ada beberapa mata kuliah yang tidak cocok, jadi harus menyesuaikan gitu. Selain wifi itu yang tersedia dari kampus, mungkin kampus sendiri menyediakan apa dalam proses penggunaan media digital itu? Dalam penggunaan media digital, jadi seperti kalau laptop itu kan masih memang punya pribadi masing-masing ya. Kemudian menurut saya LCD udah cukup, coba nanti kedepannya mungkin lebih ke maintenance LCD biar memastikan semuanya tuh baik gitu, berfungsi dengan baik. Kemudian mungkin sound ya, kalau beberapa kali kendalanya adalah di suara, umpamanya kelasnya cukup luas, kemudian mahasiswanya banyak dan kita kesulitan untuk suaranya kecil, jadi seharusnya ada fasilitas beberapa untuk mic atau apa buat dosen supaya optimal dalam penyampaian materinya. Jadi ibu kan di sini dari 2016 sampai 2020. Nah, selama 5 tahun itu mungkin perkembangan apa saja step by step yang ibu rasakan? 2016 sampai sekarang tuh banyak perkembangan, banyak sekali perubahan ya, karena dulu mungkin masih metodenya masih sangat tradisional, jadi dosen merangkai kemudian mahasiswa dituntut untuk menangkap materi, tapi sekarang mahasiswa lebih aktif, jadi dari tugas-tugas yang diberikan kemudian implementasi di masyarakat itu harus sinkron gitu, jadi disesuaikan dengan kebutuhannya. Kemudian untuk penggunaan media digital, jadi mahasiswa kalau di beberapa mata kuliah yang saya ampu, jadi mereka juga mencari yang namanya video-video apa yang berkaitan dengan mata kuliah. Kemudian nanti kita memberikan perangkat seperti laptop, kemudian LCD dan sound itu supaya bisa optimal gitu dalam penyampaian tugas, penyampaian materi kuliah itu bisa optimal. Menurut ibu sendiri penggunaan media digital bagi mahasiswa itu agar supaya lebih maju gitu bagi mahasiswa sendiri dan juga bagi kampusnya ini, apa saja sih yang mungkin kurang, yang belum diterapkan di sini? Kalau untuk wifi, saya pikir kan perangkat yang sangat mendukung ya. Jadi kalau bagi saya masih cukup selama ini, masih cukup, tapi nggak tahu dengan mahasiswa, karena beberapa kali mahasiswa suka mengeluh ini nggak bisa wifi-nya. Mungkin ya itu suatu hal yang perlu mungkin entah itu bertambah kapasitasnya, kemudian tapi ya itu harus ada pelatihan literasi digital gitu. Jadi selama ini mungkin tidak ada pengawasan, ada beberapa harusnya situs game gitu di blog gitu, kemudian jadi mahasiswa itu benar-benar kayak beberapa sosmed yang sekiranya tidak mendukung perkuliahan itu juga harus di blog. Jadi memang fasilitas kampus itu digunakan ya untuk mendownload jurnal sebanyak-banyaknya, kemudian karena sekarang kan EJS ya, jadi itu kita bisa benar-benar memanfaatkan banyak sumber referensi yang itu jika tidak dimanfaatkan itu sangat sayang gitu, karena di FUD sendiri kan sudah ada 2 jurnal yang terakreditasi Sinta 2 itu, jadi Al-Balagh dan Al-A'raf itu jurnalnya sudah naik predikatnya, dan ini mau predikat yang Sinta 1 itu kan sudah internasional, jadi memang kita harus, apalagi nanti mahasiswa dituntut untuk menghasilkan jurnal dari skripsinya. Nah itu nanti tuntutannya akan lebih lagi. Nah makanya mulai dari semester awal itu bagus sekali. Jadi kalau dari semester awal itu sudah mengetahui bagaimana cara write jurnal, kemudian akhirnya membuat jurnal, nanti kedepannya akan sangat mudah untuk menulis artikel ilmiah, mungkin artikel populer, itu nanti sebaiknya akan ada pelatihan yang juga mendukung. Nah, sepenting apa sih Bu penggunaan media digital bagi mahasiswa dan bagi kampus? Itu sangat penting karena untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan isu-isu yang kontemporer, apalagi di ilmu Al-Quran dan tafsir sendiri itu kan juga berkembang ya, jadi tidak hanya mungkin teks-teks yang lama, tapi sekarang banyak perkembangan dan itu bisa diakses melalui
mungkin jurnal-jurnal ilmiah, kemudian mungkin kitab-kitab yang sekarang kan banyak digitalisasi. Nah itu pentingnya di situ, jadi kalian bisa mengakses sebanyak-banyaknya jika perangkatnya mungkin di kampus mendukung. Jadi memang harus mungkin dari dosen sendiri memberikan link ini hasil beberapa link yang bisa diakses mahasiswa secara gratis. Dan ada beberapa yang berbayar, ada beberapa yang gratis. Nah itu harus jadi mungkin dari fakultas, dari institut memiliki beberapa jurnal yang berbayar, tapi bisa di-download secara gratis oleh mahasiswa setelah institut kan membayar. Dan itu biasanya informasinya terbatas ya. Itu yang harusnya disosialisasikan kepada mahasiswa, karena biar dia tidak hanya googling. Kalau googling kan maksimal paling blog kayak gitu. Jadi kalau jurnal ilmiah itu kan lebih harus memiliki cara-cara, umpamanya subjeknya itu apa, kata tulisannya apa, kemudian jika mendapatkan sesuatu yang pas itu nanti bisa sangat bagus, tapi kadang kan materinya apa, membahasnya apa, jadi kan kadang tidak pas. Jadi itu butuh skill khusus gitu untuk mengetahui bagaimana mengoptimalkan fasilitas semacam digitalisasi jurnal. Terakhir, pesan Ibu kepada mahasiswa dalam penggunaan media digital di Yogyakarta ini. Jadi pesan saya, kalian harus cerdas untuk membatasi, umpamanya kalian yang menyaring sendiri informasi, kemudian biar tidak mudah untuk termakan hoax gitu. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua, harus pintar-pintar, umpamanya kalian kan sudah punya smartphone masing-masing. Nah itu harus memanfaatkan secara optimal untuk kebaikan kalian sendiri gitu. Jangan sampai kemudian malah banyak masalahnya. Saya percaya kalau mahasiswa IAT itu bisa untuk memanage itu dengan baik, karena sudah terbiasa. Mungkin banyak yang harus memiliki kewajiban di lain kuliah, umpamanya ada yang hafalan kayak gitu kan, memang itu sangat mendukung ya. Jadi perangkat-perangkat itu sangat bagus untuk mendukung hafalan. Kemudian yang ketiga, ya kalian harus jadi bisa menjadi agen-agen literasi digital gitu. Jadi kalian harus cerdas menggunakan perangkat digital, kemudian dari aplikasi itu juga banyak-banyak untuk menyebarkan kebaikan melalui fasilitas yang sudah ada di kampus.